Salve fratres te iterum videre, Patris Allegro, Veritas liberabit vos. We are still in the jungle of Protestantism. Pegangan supaya jangan tersesat. Oke, kali ini kita akan membahas satu video dari Pendeta Patrick Smith yang sudah biasa menanggapi dan menyerang gereja Katolik yang diwakili oleh Patris Allegro di sosial media. Ya, kita akan melihat bahwa argumennya sebenarnya mudah sekali dipatahkan, tapi ini sebagai edukasi untuk orang Katolik supaya jangan gampang terpengaruh oleh retorika pendeta yang logikanya sebenarnya abal-abal sekali. Jadi kekuatan para pendeta adalah berretorika, dan saat berretorika itu banyak pengalaman saya berjibaku dengan para pendeta. Mereka itu mempelajari teknik sofisme secara khusus ya. Kemungkinan ini pendapat pribadi ya, kemungkinan kuliah homiletika mereka itu dibumbui dengan retorika sofistik, licik. Ya, karena apa? Ini mendasar ya secara filosofis ya. Di Protestan itu substansinya tidak ada. Mereka terputus dari gereja, tidak ada suksesi apostolik, maka yang bisa mereka lakukan hanyalah permainan kata-kata yang nominalisme, kata-kata kosong sebenarnya. There is no realism in Protestantism. Oke? Mari kita berikan bantahan sistematis terhadap Patrick Smith, seorang pendeta setahu saya dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, saudara kembarnya teman-teman saya di timur sini, Gereja Masehi Injili di timur. Ekaristi bukan penghinaan, melainkan kenyataan. Ya. Ada metode yang cacat dan kesaksian yang menyesatkan. Patrick Smith dalam serangan terbarunya terhadap iman Katolik, serangannya yang terbaru, tapi isi serangannya itu sudah dipatahkan jauh sebelum dia lahir. Patrick Smith dalam serangannya ini berusaha untuk mengguncang keyakinan umat dengan dua senjata utama. Yang pertama, kesaksian personal, dan yang kedua, klaim kesetiaan pada sola scriptura. Dia mengangkat testimoni mantan imam dan suster sebagai bukti bahwa doktrin ekaristi dan transubstansiasi adalah keliru. Tapi sejak awal, argumentasinya dibangun di atas fondasi yang rapuh, menggunakan pengalaman subjektif untuk menyangkal sebuah doktrin yang telah dipegang selama 2 milenium, bukanlah metode teologis, melainkan sebuah fallacy of anecdotal evidence. Kesalahan logis berdasarkan evidensi yang anekdotal, evidensi lucu-lucuan begitu, evidensi anekdot cerita yang lucu. Nah begini, kalau ada seorang dokter yang melakukan malpraktik, ada malpraktik dari seorang dokter, apakah itu membuktikan bahwa ilmu kedokteran salah? Tentu saja tidak. Hanya malpraktek si dokter tersebut, dan itu justru hanya membuktikan bahwa dokter tersebut tidak kompeten. Begitu juga dengan kesaksian mereka yang meninggalkan imannya, itu tidak membatalkan kebenaran iman, hanya menunjukkan ketidaktahuan atau ketidaksetiaan individu tersebut. Ya, itu tentang anecdotal of evidence ya. Yang kedua, sekali untuk selamanya versus kehadiran sakramental. Ya, Patrick Smith sedang menembak jubah, bukan sasaran. Smith bersandar pada ayat-ayat seperti Ibrani 10 bab 18, Ibrani bab 10 ayat 18 dan Yohanes 19 ayat 30. It is finished. Ya, untuk menuduh gereja Katolik mengulang korban Kristus. Ya, tanpa Stroman, Protestan sudah mati. Ini adalah Stroman falasi klasik. Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa Kristus disalibkan kembali setiap kali misa. Yang diajarkan gereja adalah representasi, artinya penghadiran kembali, yang bersifat sakramental, bukan repetition, pengulangan yang bersifat historis. Konsili Trenti dengan tegas menyatakan korban yang dipersembahkan dalam misa adalah korban salib yang satu dan sama. Misa adalah pintu yang melaluinya kita dibawa secara mistik ke kaki salib, bukan panggung untuk memaku Kristus untuk kedua kalinya.
Pertanyaan retorik untuk Patrice Smith, Pendeta Jumim yang terhormat, Anda berkata korban Kristus sudah selesai dan kita hanya perlu percaya. Lalu, bagaimana caranya darah Kristus yang tertumpah di kayu salib 2000 tahun lalu itu terhubung dan menyucikan Anda, seorang pendeta gemit Patrice Smith pada hari ini? Apakah cukup dengan sola fide, iman saja, dan menganggapnya sebagai simbol? Jika ya, bukankah itu justru menjadikan kuasa salib sebagai sebuah konsep abstrak, sebuah memori tanpa daya ubah yang nyata? Apakah mekanismenya? Apakah melalui halusinasi imajinasi? Pertanyaan ini berhubungan dengan pertanyaan terhadap pendeta MBM soal Maria Immaculata. Bagi Katolik, jawabannya nyata dan konkret melalui sakramen Ekaristi yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Do this in memory of me. Lukas bab 22 ayat 19. Ini adalah perintah untuk menghadirkan korban yang satu itu, bukan sekedar mengenangnya dan melihat simbolnya di dalam gereja. Yang nyata di gereja Protestan itu pendetanya, bukan Tuhannya. Tuhan hanya simbol, pendetanya yang real, bagus. Apakah ini bukan penggantian? Ya, Tuhan dikekang saja sebagai simbol, dan pendetanya yang maju di situ dan menunjukkan dirinya. Ya kan, coba kamu lihat di mimbar gereja Protestan pada hari Minggu. Pendetanya nyata, Tuhannya simbol saja. Yang kedua, transubstansiasi ketika filsafat melayani iman. Filosofia ancilla theologia. Patrice Smith menolak transubstansiasi dengan argumen indrawi yang naif ya. Naif itu apa? Coba cari di kamus. Roti tetap kelihatan, berbau, dan terasa seperti roti. Argumen ini adalah kategori mistake, kesalahan kategoris. Dia mencoba mengukur realitas metafisik, yaitu hakikat terdalam, dengan alat ukur empiris, panca indera. Makanya, mau jadi orang Kristen yang mau mengajar tentang Tuhan, itu wajib belajar filsafat. Di dalam gereja Katolik itu, hukum kanonik mengatur bahwa sebelum ditabiskan, seorang calon imam wajib lulus kuliah formal filsafat, baru teologi, dan siap untuk ditabiskan. Jadi gereja menuntut itu, harus paham filsafat. Kalau filsafat ece-ece, logika tidak lulus, berhenti, begitu. Kalau masih belum lulus dan masih mau belajar, oke, hair. Filsafat yang digunakan gereja membedakan antara substansi atau substance, substansia, hakikat dari sesuatu, dan accident, accidents, penampakan luarnya. Ya. Dalam mujizat di Kana misalnya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Accidents-nya, warna, bentuk tetap air kan, tetapi substansinya berubah. Tidak ada ilmuwan yang bisa membuktikan perubahan itu secara empiris, pengalaman. Ya. Tetapi itu tidak membuat mujizat itu tidak nyata. Ya. Transubstansiasi adalah mujizat yang sama-sama nyata, tetapi terjadi pada tingkat ontologis yang lebih dalam. Saya pikir kalau dengan pada umumnya Protestan, kalau dengan pola pikir nominalis, sulit Anda paham transubstansiasi. Sorry ya. Gereja Katolik tidak mengambang dengan nominalisme ala William Ockham, dengan apa penganutnya seperti Luther, Calvin. Saya tidak tahu Zwingli, tapi setahu saya memang Luther secara gamblang menyatakan bahwa dia penganut William Ockham, pengagum William Ockham. Luther, Calvin kayaknya lebih terpengaruh oleh Al-Ghazali dari Islam. Ya, nanti saya buktikan bahwa Calvin itu dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Oke, menuntut bukti empiris untuk transubstansiasi itu sama konyolnya dengan menuntut bukti cinta dengan meminta seseorang menunjukkan cinta itu di dalam tabung reaksi. Orang Kupang bilang sonde nyambung. Kemudian ada bagian berikutnya, ada sola scriptura. Ini lingkaran setan yang tidak terbuktikan oleh Protestan manapun di seluruh muka bumi. Gitu. Klaim Patrice Smith bahwa tidak ada ajaran transubstansiasi dalam Alkitab, ini adalah argumen yang sirkular. Gasing berputar-berputar, akhirnya diam sendiri. Dia sudah lebih dulu berasumsi bahwa hanya apa yang tertulis secara eksplisit dalam Alkitab saja yang sah. Prinsip ini dinamakan sola scriptura.
lalu menggunakan asumsi yang tak terbukti itu untuk menolak segala sesuatu yang tidak dia temukan. Ya. Padahal iman akan kehadiran nyata, presensia realis, telah dipegang sejak abad pertama, jauh sebelum kanon Alkitab ditutup. Santo Ignatius dari Antioquia, murid Rasul Yohanes, dan menurut saya bapak gereja yang paling tidak disukai oleh Protestan, adalah dia menulis bahwa Ekaristi adalah daging juru selamat kita, Yesus Kristus. Santo Justinus Martir di abad kedua menulis seperti ini: bukan sebagai roti biasa atau minuman biasa kita menerimanya, melainkan sebagai daging dan darah Yesus yang telah menjadi manusia. Ya. Minimal saya lebih percaya kepada Ignatius dan Justinus daripada seorang pendeta Protestan yang baru abad ke-21, atau minimal Luther dan Calvin abad ke-16. Abad kedua dengan abad ke-16, mana yang lebih mereka yang hidup lebih dekat dengan iman bahkan sebelum Alkitab ditulis. Jadi yang perlu dibuktikan Padre Smith bukanlah ketiadaan transubstansiasi dalam Alkitab, melainkan keabsahan prinsip sola scripturanya sendiri yang juga tidak ada dalam Alkitab. Ya, tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menulis bahwa Alkitab hanya Alkitab satu-satunya sumber otoritas, atau hanya Alkitab otoritas. Ya, hanya Alkitab nanti bukan Alkitab ya. Bahkan kita bisa mulai dengan kita hanya lihat Alkitab, tapi di situ justru Alkitab menyuruh kita kembali ke gereja, karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Beranjak ke bagian berikut, bagian 4, konsekuensi logis dari teologi Padre Smith: Kristus yang gagal dan iman yang hampa, ocong alias kuah kosong. Mengikuti logika Padre Smith hingga ke ujungnya akan membawa kita pada konsekuensi yang mengerikan. Yang pertama, perjamuan Tuhan hanyalah simbol belaka. Kristus hadir hanya dalam imajinasi, bukan dalam realitas. Persis itu yang ada dalam Protestan. Kebanyakan gereja Protestan. Yang kedua, iman Kristen menjadi terputus dari masa lalu. Ya, umat hanya bisa memandang salib dari kejauhan seperti memandang sebuah monumen tanpa bisa sungguh-sungguh mengambil bagian di dalamnya. So sad menjadi Protestannya. Itu karena apa? Terputus dari suksesi apostolik. Yang ketiga, Kristus dianggap gagal menjaga gerejanya. Gereja yang didirikannya di atas Petrus dianggap telah tersesat dalam kesalahan fatal yang fundamental selama 1500 tahun sebelum akhirnya dikoreksi oleh para reformator. Selamat datang di medan berpikir di mana Tuhan diselamatkan oleh manusia. Ini adalah penghinaan terhadap janji Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 20. Sebagai kesimpulan, siapa yang sesungguhnya menghina? Argumen Padre Smith runtuh oleh kekurangan internalnya sendiri. Dibangun di atas kesaksian yang lemah, kesalahpahaman akan doktrin, pencampuran domain ilmu, dan penalaran yang melingkar. Gasing terus. Sebaliknya, Gereja Katolik berdiri di atas dasar yang kokoh, kitab suci, tradisi apostolik, dan akal budi yang sehat. Ekaristi bukanlah penghinaan terhadap kurban Kristus. Justru penghinaan yang sesungguhnya adalah dengan mereduksi korbannya yang mahal itu menjadi sekedar simbol, kenangan, atau sebuah konsep imajinatif belaka. Yang menghina adalah menolak karunia kehadirannya yang nyata yang ia tinggalkan bagi kita sambil berteriak, "It is finished, tetelestai," tanpa memahami bahwa selesai itu justru berarti korban yang satu dan sempurna itu kini terbuka dan dapat dihadirkan untuk semua orang di segala tempat hingga akhir zaman, bukan cuma untuk yang terpilih itu. Jadi Padre Smith, sebelum Anda menuduh gereja menghina Kristus, jawablah pertanyaan ini. Bagaimana darahnya yang kudus itu sampai kepada Anda?
Jika hanya melalui iman di dalam hati, bukankah itu membuat salib menjadi sebuah peristiwa yang terkurung dalam sejarah dan bukan kekuatan yang mengubah hidup yang nyata dan hadir hari ini? Kata kuncinya kuah kosong.